menarik untuk kita bahas. Kenapa saya bilang menarik? Karena pada saat gaji di input, uang makan ditampilkan, dan transfer juga ditampilkan secara otomatis, PPh 21 ini akan otomatis muncul. Misalkan kita ganti manajernya ini dengan SPP ya, secara otomatis ya akan muncul PPh 21 nya. Kita tidak perlu edit. Oke, selamat pagi rekan ada Excel. Marilah kita melanjutkan pembahasan ke video selanjutnya ya. Kali ini ada agak berbeda ya dibandingin pembahasan sebelumnya. Dimana sebelumnya kita menghitung tentang cara menghitung stok barang. Ada beberapa video, ada beberapa pembahasan juga yang sudah kita lakukan terkait dengan stok barang ini. Kali ini kita akan mencoba kategori yang baru ya. Yaitu bagaimana cara menghitung gaji karyawan dalam Excel. Untuk yang pertama, mari kita bahas dari yang mudah terlebih dahulu, karena nanti ke depan ada beberapa pola dan juga beberapa cara yang dilakukan dalam proses penghitungan gaji karyawan ini, dari mulai penghitungan lembur, penghitungan pajak, dan sebagainya. Untuk pembahasan ini sebenarnya tidak sulit ya, mungkin videonya juga tidak akan terlalu panjang. Jadi intinya begini, dalam pembahasan kita kali ini kita akan menghitung gaji karyawan berdasarkan levelnya ya. Jadi masing-masing level itu sudah ditentukan gaji pokoknya, kemudian uang makan, transfer itu sudah ditentukan. Kita tinggal mengambil ya, atau menampilkan gaji pokoknya, uang makan, kemudian transfer ini berdasarkan levelnya masing-masing. Tampilannya seperti ini, silahkan lihat di video ya. Ada 3 level yang sudah saya berikan contoh ya, atau yang akan saya berikan contoh, yang itu yang pertama level manager, kemudian yang kedua SPP, dan yang ketiga adalah staff. Pada saat levelnya ini dimasukkan, maka secara otomatis gaji pokok, uang makan, kemudian transfernya ini akan terhitung secara otomatis ya. Untuk penghitungan gaji pokok sampai dengan transport ini sebenarnya bisa menggunakan dua rumus ya, atau dua pola seperti yang terlihat di video. Ada menggunakan rumus VLOOKUP dan juga menggunakan rumus if. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Yang pertama untuk menampilkan gaji pokok. Gaji pokok ini akan tampil berdasarkan levelnya, yaitu di kolom C ya. Lihat, ini ada manajer, ini ada SPP, ini ada staff, dan sebagainya. Nah, rumus yang akan kita gunakan ada rumus if, rumus VLOOKUP ya. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan coba melihat bagaimana jika menampilkan gaji pokok ini berdasarkan rumus if, bukan berdasarkan rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah VLOOKUP ya. Kemudian lookup value ini karena proses pengambilan gaji pokok ini berdasarkan level, maka level inilah yang akan menjadi kategori sebagai pengambilan data ya. Klik C6 ya, kemudian titik koma, selanjutnya tabel arraynya mari kita blok dari mulai B16 sampai dengan E18 ya, kemudian tekan F4, kemudian titik koma ya. Kalau index number ini mari kita hitung, karena ini yang akan diambil adalah gaji pokok, maka posisi gaji pokok dalam tabel gaji ini ya, tabel gaji ini itu ada di posisi yang kedua, sehingga ini 2, kemudian true atau false. Saya biasanya menampilkan dengan 0, kurung tutup. Oke, rumus ini sudah selesai ya. Tinggal silakan copy pastekan rumus ini ke bawah, maka secara otomatis gaji pokoknya akan tampil sesuai dengan levelnya. Misalkan levelnya ini kita ganti dengan SPP, maka dia otomatis akan 5 juta dan sebagainya. Nah, berikutnya menampilkan uang makan ya. Menampilkan uang makan juga sama dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi karena ini tabelnya sama, kemudian sumbernya juga sama, hanya posisi kolomnya saja yang berbeda, maka rumus gaji pokok itu akan kita kopikan ke uang makan ke sini dan juga ke transfer ya. Untuk ini tadi sudah beres, sudah kita bahas. Selanjutnya untuk rumus uang makan, silakan diperhatikan perbedaan uang makan itu hanya di kolom index number saja ya, karena kategorinya sama dari manager, kemudian tabel arraynya juga sama. Nah, posisi kolom index number untuk uang makan itu ada di urutan ketiga, jadi ini tinggal ganti dengan 3. Sudah selesai ya. Silakan pastikan ke bawah, maka secara otomatis uang makan akan muncul. Kemudian berikutnya tentang transport.
Transfer juga sama, ini menggunakan rumus VLOOKUP. Sumbernya juga sama, kategorinya juga sama, yang berbeda adalah posisi kolom index number. Untuk transport itu ada di posisi ke-4 ya. Jadi ini dikatakan dengan 4, enter. Ini sudah selesai, silahkan dipastikan ke bawah. Nah, rumus untuk menghitung penerimaan gaji berdasar gaji pokok kemudian makan transfer berdasarkan tabel gaji ini sudah selesai dilakukan. Ya, masing-masing sudah muncul, uang makan sudah muncul, transfer sudah muncul dan sebagainya. Jadi pola pengisiannya yang pertama masukkan namanya di sini, kemudian levelnya apa, nanti secara otomatis gaji pokok, uang makan juga transport ya. Tiga kolom ini akan secara otomatis muncul. Untuk kolom G total penerimaan ini tinggal dijumlahkan saja, saya tidak akan bahas ya. Karena gampang sekali, ini cukup dengan menggunakan rumusan saja. Kemudian berikutnya bagaimana kalau misalkan pengambilan atau menampilkan gaji pokok, uang makan dan transport ini kita ingin menggunakan rumus if ya, bukan rumus VLOOKUP. Sebenarnya ini sama saja, perbedaan yang paling mendasar dari penggunaan rumus if dan juga rumus VLOOKUP adalah untuk rumus if kita tidak memerlukan tabel bantu seperti ini ya. Di sini ada tabel gaji. Kalau misalkan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, ini mutlak harus dilakukan karena ini akan menjadi tabel utama untuk pengambilan data gaji, uang makan dan juga transport. Pada saat menggunakan rumus if itu tidak perlu. Karena apa? Karena kategorinya akan langsung dimasukkan ke dalam rumus if ya. Ini if, kemudian C6 ini adalah levelnya. Kalau jika manajer maka gajinya 8 juta, kemudian if yang kedua jika SPP sama dengan 5 juta, jika bukan SPP dan juga bukan manajer maka 3 juta. Nah, rumusnya sudah selesai, tinggal silakan yang copy pastekan. Untuk uang makan pun sebenarnya sama ya, polanya tinggal SPP 250.000, kemudian staff 300.000 dan jika tidak ada maka 0. Nah, transfer pun begitu. Perbedaannya itu yang pertama ya, bahwa jika menggunakan rumus VLOOKUP kita memerlukan tabel bantu, sementara jika menggunakan rumus if maka kita tidak memerlukan tabel bantu. Kekurangan dan kelebihan pada saat menggunakan rumus if, kekurangannya adalah pada saat ada kategori tambahan, misalkan ada kategori ketiga ya, di luar SPP, di luar staff dan di luar manajer, misalkan asisten manajer begitu, maka secara otomatis kita harus mengedit rumusnya ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengedit rumusnya kalau menggunakan rumus if seperti ini ya. Tapi jika kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita tidak perlu mengedit rumusnya. Rumus ini sudah final, tidak akan diedit lagi. Yang akan diedit adalah tabelnya, karena asisten manajer akan kita tambahkan ke kolom sini ya. Tambahkan asisten manajer, begitu kita panggil ke sini maka secara otomatis dia akan muncul. Jadi rumus di sini tidak perlu diupdate, tinggal kita tambahkan di tabel gaji. Solusinya begini, jika data dari levelnya ini banyak, saya sarankan lebih baik menggunakan rumus VLOOKUP ya. Tapi kalau misal memang levelnya ini hanya sedikit begitu dan jarang sekali ada perubahan, silakan gunakan rumus if ya. Itu cara menampilkan penerimaannya, gaji pokok, uang makan dan juga transport. Total penerimaan sudah muncul, mari kita hitung pengeluaran potongan dasar ya. Potongan dasar ini ada PPh 21. PPh 21 ini merupakan penghitungan PPh 21 dalam pola penghitungan gaji ini merupakan sesuatu yang menarik ya, menarik untuk kita bahas. Kenapa saya bilang menarik? Karena pada saat gaji di input, uang makan ditampilkan dan transfer juga ditampilkan secara otomatis, PPh 21 ini akan otomatis muncul. Misalkan kita ganti manajernya ini dengan SPP ya, secara otomatis ya akan muncul PPh 21 nya. Kita tidak perlu edit lagi, yang paling kita edit adalah TK nya, statusnya di sini ya, atau di sini nih. Ini harus kita edit disesuaikan dengan keadaannya. Misalkan ininya jadi TK atau ini jadi K1 misalkan, secara otomatis akan menghitung ulang. Ini tergantung dari berapa total penerimaan yang juga berstatusnya dia apa ya, TK0, K0, K1, K2, K3 dan seterusnya. Nah, khusus untuk PPh 21 kita butuh tabel bantu ya. Di sini ada tabel PTKP. Tabel PTKP ini akan diambil nanti oleh rumus untuk mengurangi nilai dari total PKP dan juga total penghasilan selama 1 tahun. Nah, pola penghitungannya begini. Pertama, setelah dimasukkan status ya, kita akan menghitung PKP. PKP itu kan intinya begini. Total penerimaan ya, total penerimaan gaji masing-masing karyawan ini kita kalikan dengan 1 tahun ya.
66.600.000. Kemudian kita lihat statusnya, ini adalah TK0, misalkan TK0 itu adalah 54 juta begini ya, maka nilai PKP nya adalah 66 juta dikurangi ini 12.600.000. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam rumusnya dengan menggunakan rumus if dan juga VLOOKUP. Nah gini, rumusnya seperti ini ya. Di apa namanya, rumusnya seperti itu. Jadi nanti pola logikanya begini. Jika total penerimaan ya, ini total penerimaan dikali 12 atau setahun disetahunkan lebih besar dari nilai PTKP, ini lebih besar dari ini ya, lebih besar dari nilai PTKP, maka penghitungannya adalah total penerimaan dikali 1 tahun ya, dikurangi dengan PTKP-nya, maka dia akan tampil PKP-nya. Begitu polanya. Saya ulang ya. Jika total penerimaan dikalikan dengan 12 lebih besar dari PTKP, maka total penghasilan dikalikan dengan 12 atau 1 tahun itu dikurangi dengan PTKP. Tapi kalau misalkan memang total penerimaan dikalikan 12 dikurangi dengan PTKP itu lebih kecil dari 0, maka PKP ini akan 0, tidak akan menampilkan apa-apa. Mari kita lihat ya. Ini posisinya 3.600.000 dikali 12 ya, ini sama dengan 43.200.000. Nilai ini secara otomatis dia ada di bawah nilai PTKP ya. Meskipun dia TK, dia di bawah PTKP, maka PKP-nya otomatis akan 0. Jadi PPh 21 tidak akan dihitung karena PKP-nya adalah 0 gitu. Begitu polanya. Nah, berikutnya itu rumus ini ya, rumus PKP-nya. Ya, silakan pelajari. Tadi saya sudah jelaskan logikanya bagaimana. Kemudian bagaimana menghitung jumlah PPh 21 bulanannya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk penghitungan tarif pajak itu kan PPh 21 itu bersifat progresif begitu ya. Jadi ada beberapa nilai yang harus kita hitung sesuai dengan nilai PKP-nya ya. Ada 4 batasan untuk penghitungan PPh 21 itu. Yang pertama adalah sampai dengan 50 juta per tahun tarifnya adalah 5% ya. Kemudian yang kedua, 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya adalah 15%. Berikutnya 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Di atas 500 juta tarifnya 30%. Nah, tarif-tarif ini ya, tarif-tarif ini akan kita hitung menggunakan rumus if ya. Contoh yang pertama, if yang pertama ini untuk kategori 50 juta ya, sampai dengan 50 juta. Jika ya, N ini untuk menggabungkan, I6 ini PKP ya. Jika PKP-nya lebih besar dari 0 dan ya, ini ada N di sini ya, ini N ini, dan I6 lebih kecil atau sama dengan 50 juta. Kenapa ini pakai I6 lebih besar dari 0? Karena begini, jika ini tidak menggunakan kategori I6 lebih besar dari 0, pada saat angka I6-nya 0, dia akan otomatis akan menghitung dan nilai pajaknya akan otomatis muncul negatif, sehingga kita tambahkan kategori tambahan yaitu I6 lebih besar dari 0. Jadi pada saat I6-nya ini 0, dia tidak akan menghitung apa-apa. Begitu maksudnya ya. Dan I6 lebih kecil sama dengan 50 juta, maka I6 kali 5%. 5% ini adalah tarifnya ya. Berikutnya if yang kedua ya. Jika nilai ini if yang kedua, mari kita batasi dulu. Jika I6 lebih besar dari 50 juta, ini untuk tarif yang 50 juta sampai dengan 250 juta ya, dan I6 lebih kecil atau sama dengan 250 juta maka 50 juta kalikan 5%, ini untuk tarif yang 5% nya ya. Berikutnya adalah I6 dikurangi I6 ini nilai PKP ya, kolom I ya, kolom PKP. I6 dikurangi 50 juta. Kenapa dikurangi 50 juta? Karena 50 juta kan sudah dikalikan dengan 5%. Jadi kita kurangi dulu 50 juta baru dikalikan dengan 15%. Begitu polanya. Nah, ini untuk kategori yang kedua. Kategori yang ketiga itu untuk yang 250 juta sampai dengan 500 juta. Ini ada rumusnya.
ya. Kemudian ini untuk rumus yang keempat, ya, sampai dengan akhir 30%, ya. Rumus ini sudah berjalan dengan baik. Saya sudah cek beberapa kali, ini berjalan dengan baik. Untuk semua angka juga berjalan dengan baik. Silahkan dicek kembali rumusnya, ya. Berikutnya, setelah nilai total penerimaan muncul, kemudian PKP juga tadi muncul, sudah kita berikan rumus, kemudian jumlah juga sudah, jumlah dari PPh 21 juga sudah muncul. Jadi PPh 21 ini PPh 21 untuk per bulan, ya, bukan per tahun. Jadi saya sudah bagikan 12 di sini. Kenapa dibagikan 12? Karena pajak yang kita hitung itu kan untuk bulanan. Berikutnya adalah take home pay. Take home pay-nya ini atau total penerimaan bersih dari gaji karyawan ini ya gampang, ya. Sebenarnya tinggal dikurangi aja total penerimaan, ya. Nih, total penerimaan dikurangi dengan PPh 21. Inilah gaji karyawan yang diterima oleh masing-masing, ya. Itu pembahasannya, ya, cukup mudah seperti tadi saya sampaikan di awal. Mari kita mulai dengan yang mudah terlebih dahulu, supaya nanti pada saat membahas yang sulit kita sudah punya dasar untuk melanjutkan pembahasan ke yang sedikit agak lebih rumit, ya, begitu. Nah, untuk contoh file, silakan kunjungi ada excel.com, ya, atau nanti akan saya berikan linknya di deskripsi video ini, ya. Untuk penggunaan rumus if, bagaimana jika menggunakan rumus if? Sebenarnya sama saja, menampilkan PKP juga rumusnya sama, menampilkan jumlah juga jumlah PPh 21 nya juga sama, ya. Menghitung take home pay nya juga sama, jadi perbedaannya hanya di gaji pokok, uang makan juga transport saja. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, ya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang gaji karyawan. Untuk contoh filenya silahkan diambil di ada excel.com, dan jika ada hal yang kurang atau ada hal yang kurang tepat, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini.